Sekarang 35 juta. Yang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku? Sekolah mati di Mekah. Dilonjorkan saja grup, tidak ada tangga. Mau yang begitu? Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca. Haji adalah ibadah yang sangat mulia. Dan haji ini awal disyariatkan adalah di zaman Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Al-Ba'i. Awas, perangkap iblis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, insyaallah saudaraku seiman seislam semanhat dalam keadaan sehat walafiat, perlindungan Allah tabaraka wa taala. Yang lagi gak enak badan, yang lagi sakit, insyaallah Allah sembuhkan penyakitnya, Allah angkat penyakitnya tanpa meninggalkan bekas. Masalah Baitullah, Ka'bah Baitullah ini selalu menarik. Islam itu agama yang sangat menarik, seksi, menjadi sasaran manusia-manusia yang berhati iblis, setan-setan dari jenis manusia. Masalah Ka'bah, kita kembali ke peristiwa mundur jauh ke belakang. Mundur jauh ke belakang, lebih kurang 1432 tahun yang silam, peristiwa menjelang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Menjelang kelahiran Rasulullah, lebih kurang 2 bulan menjelang Rasulullah lahir ke kolong langit dunia ini, pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha bersiap-siap untuk menghancurkan Ka'bah, menghancurkan Ka'bah Baitullah, agar orang-orang tidak lagi bisa datang ke Mekah setiap tahun untuk melaksanakan ibadah. Mereka berusaha untuk menghancurkan Ka'bah dengan motif kalau Ka'bah yang ada di Makkah hancur, maka Ka'bah yang mereka bangun di negerinya akan menjadi pusat perhatian manusia dan berpindah ke sana. Inilah motifnya Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Ini jelas tercatat di Al-Quran, bukan karangan manusia peristiwa besar ini. Maka itu disebut ketika Rasulullah lahir tahun gajah. Mustahil Ka'bah bisa dihancurkan oleh manusia, karena Ka'bah Allah yang menjaganya, Allah yang melindunginya. Motif ekonomi ini sangat mendasar dalam segala pergerakan manusia, sehingga mereka berambisi untuk memalingkan manusia agar tidak lagi melaksanakan haji ke Baitullah. Berbagai cara mereka lakukan, ya termasuk di negeri kita, di Indonesia ini ada hal-hal itu terjadi. Bagaimana orang tidak lagi melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, bagaimana orang tidak mendatangi tanah suci dengan berbagai cara, dengan karya-karya gemilang akal pikirannya, pendapat-pendapatnya, hawa nafsunya. Betapa beraninya ini manusia mengendorkan semangat ibadah rukun Islam kelima bagi umat Islam, bagi umat Rasulullah, agar tidak mendatangi tanah haram, tanah suci Makkah. Yuk kita dengarkan. Indonesia, tanah yang suci. Tuh. Suci. Suci. Indonesia tanah suci. Nggak usah mau mati di tanah suci yang jauh. Di Indonesia. Hidup dan matimu di Indonesia, tanah suci. Otak orang Indonesia hari ini banyak yang salah memahami tanah suci karena tidak membaca lagu kebangsaannya.
Bayar. Sekarang 35 juta. Yang sepo-sepo berangkat mudah-mudahan mati di tanah suci. Di mana itu? Di Mekah atau di Madinah? Tahu anak-anakku? Orang yang mati di Mekah dilonjorkan saja bruk, tidak ada tanda. Mau yang begitu kok bayar 35 juta? Indonesia, tanah yang suci, suci. Dan ini tidak keluar dari ajaran agama. Kita nggak boleh bawa data NI, nggak boleh ngomong NI di sana sebagai kader. Kita gerakan bawah tanahnya. Kita menganggap itu adalah ibu kota negara. Ada setiap tahun kita ada ibadah haji di sana namanya. Apa? Ibadah haji? Ya, ibadah haji datang ke ibu kota negara. Jadi setiap tahun di bulan 1 Muharram. Ini hanya bisa dijelaskan oleh ulama poros Nabi. Karena ulama poros Nabi itu ulama-ulama yang berilmu. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Ulama poros Nabi. Saya hanya sebatas kata pengantar. Menyampaikan. Kalau membahas materi, itu ahli ilmu. Yang menguasai kitabul Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Khalid Basalamah. Rombongan ulama poros Nabi. Selain Abdul Hakim bin Amir Abdad, Ustadz Abdul Qadir Jawas, Abu Farhan Aceh, Ustadz Piranda, dan banyak lagi ustadz-ustadz yang lainnya. Mereka itulah orang-orang yang berilmu. Apa sih kewajiban manusia dan apa dalilnya? Bahwa kita kalau mampu melaksanakan ibadah haji. Karena ibadah haji ini adalah syariat dan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Untuk lebih jelas, mari kita simak penjelasan dari ulama poros Nabi Khalid Basalamah. Haji adalah ibadah yang sangat mulia. Dan haji ini awal disyariatkan adalah di zaman Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Kemudian Ibrahim dan Ismail alaihissalam diperintahkan oleh Allah setelah itu membangun Ka'bah. Maka Ibrahim dan Ismail pun membangun Ka'bah di pondasi yang sudah ada dibangun oleh Adam dan Syith alaihimussalam semuanya. Dibangunlah pondasi tersebut. Setiap kali Nabi Ibrahim alaihissalam mundur untuk melihat posisi Ka'bah sudah rapi atau belum, maka Ibrahim alaihissalam berdiri di sebuah tempat yang agak tinggi, lalu pada saat beliau turun, beliau sempat loncat ke bawah. Loncatan Nabi Ibrahim alaihissalam dari tempat tinggi itu yang melihat apakah sudah rata bangunan Ka'bah atau belum, ke bawah, itu keinjak tanah dan sempat ada bekas telapak kakinya, yang sekarang dikenal dengan maqam Ibrahim. Allah kekalkan itu, pijakan kakinya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada saat selesai bangun Ka'bah, kata Ibrahim AS kepada Ismail AS, coba carikan saya batu yang kuat agar bisa bangunan ini kuat pondasinya, karena memang posisinya berdiri. Karena memang bangunan ini tadinya didirikan dari tanah liat yang dibasahkan lalu dikeringkan lalu kemudian disusun, jadi mudah runtuh, gitu kan. Maka Ismail pun AS keliling di sekitar padang pasir situ mencari. Tak lama kemudian dia bawa datang Hajar Aswad. Hajar Aswad ini tadinya warna putih terang, tapi karena dosanya anak Adam jadi menjadi hitam. Diturunkanlah, kemudian Nabi Ismail SAW membawa dengan bentuk warna hitam. Kata Ibrahim, dari mana kau dapatkan? Dia bilang, dari Allah turunkan kepada saya. Lalu dinaikkanlah batu tersebut, ditaruh di posisi sekarang Hajar Aswad. Setelah selesai tempat tersebut, sudah ada air Zam-Zam tadi, sudah ada tempat Hajar mencari Safa dan Marwa air, sudah ada sembelihan tadi yang tidak jadi, Ka'bah sudah terbangun, sudah ada Hajar Aswad. Allah subhanahu wa ta'ala menyempurnakan, berkata kepada Ibrahim melalui Jibril AS, perintahkan wahai Ibrahim seluruh manusia di muka bumi agar haji. Dalam riwayat sahih kata Ibrahim AS, wa ma yablughu sauti, sampai di mana suaraku ya Allah? Nggak bisa, suaraku nggak mampu nyampein ke seluruh pelosok muka bumi ini. Kata malaikat Jibril, ma'alaika illal balagh, tugasmu hanya menyampaikan. Maka Ibrahim alaihissalam pun mencari gunung tertinggi di Mekah pada saat itu. Sebagian ahli sejarah mengatakan di Jabal Rahmah yang ada di Arafah. Tapi ini riwayat, sebuah asar, tidak disebutkan tentang kesahihannya. Ringkas cerita Ibrahim alaihissalam, ada yang beriwayat mengatakan naik di atas Ka'bah lalu berteriak, mengatakan, wahai sekalian orang-orang yang beriman, berhajilah. Dalam riwayat ini dikatakan suara Ibrahim alaihissalam dibawa oleh angin ke seluruh pelosok muka bumi, dan semua orang beriman dengar dan kemudian mereka datang.
Bahkan Allah SWT menceritakan datang orang-orang tersebut sampai dhamir. Pakai dhamir itu artinya unta-unta yang kurus karena jauhnya mereka jalan, gitu kan. Diutus, datanglah mereka dalam ibadah haji. Lalu rangkaian semua tadi yang dilakukan Ibrahim AS dengan keluarganya menjadi rangkaian ibadah haji. Sekarang kita telah tahu duduk persoalannya secara benar, yang mana kita percaya. Apakah kita mengikuti setan-setan dan jenis manusia yang menggiring kita masuk ke dalam perangkapnya menuju ke dasar jurang neraka jahanam, atau kita percaya mengikuti ulama pewaris Nabi? Insya Allah siapa saja yang mengikuti langkah-langkah setan akan terjerumus dalam kesesatan yang nyata. Tapi kalau mengikuti ulama-ulama pewaris para nabi, warisan yang diwariskan Nabi kepada kita, insya Allah kita selamat di dunia dan akhirat. Mari kita semua berpegang teguh kepada Kitabullah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena itulah senjata kita, itulah perisai kita untuk menghadapi, melawan tipu muslihat setan-setan dari jenis manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.